Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna makhluk diciptakan. Makhluk yang sempurna itu cuma malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mungkin kesalahan itu menjadi penutup dari keinginan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Kenal Nabi Adam? Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ditempatkan di surga. Surga miniatur tugas pokoknya sebagai khalifah. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Secara singkat, di surga itu diberikan dua sifatnya, baik sebagai nabi ataupun sebagai manusia. Untuk pelajaran bagi kita anak cucunya. Disebut Bani Adam, semua anak manusia yang lahir sampai dengan nanti kiamat menjelang, itu semua anak cucu Adam. Ingat ya, disebut Bani Adam. Bani itu anak cucu sampai habis, Bani anak cucu. Jadi semua berasal dari Adam. Jangan pernah dengarkan, jangan pernah mau menyimak kalau ada orang mengatakan manusia bukan berasal dari Adam. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, nggak usah dengarkan. Bilang aja kalau Anda berasal dari monyet, silakan, jangan ngajak-ngajak saya. Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan, Nabi kan dijamin kan, Rasul dijamin kan, maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tum. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqraba. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhihi syajarata, pohon yang ini. Sentuh pun gak boleh, mendekat gak boleh. Awas. Jadi nanti ada yang dahsyat, larang itu, larang. Perintahnya ada yang mendekat pun gak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya nggak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja nggak boleh. Cuman psikologi masyarakat sekarang itu kalau nggak boleh dekat-dekat makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang, jalan. Di lubang ini ada buaya, lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini, hati-hati, dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh, gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat, ganti kalimatnya, nengok, wafat. Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana, Quran surah 4 misalnya kan, An-Nisa. Ya, misal, dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang beriman saja, maka dia sudah pesan kapling neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu, datang. Saya kembalikan ke sini, maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga, surga ujian ya, bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustadz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah. Nggak ada yang salat lagi, nggak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya. Ya jangan terlampau soleh, cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, bapak tuh terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja, nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan nikmat, pengen anggur, gak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustadz merokok boleh nggak? Silakan, ambil apinya di neraka. Ya. Dah. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan. Fawaswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik.
Tadi kan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau Nabi, sifat Nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau Nabi. Awas hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan Nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia Nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya, untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya, fataba alaih. Maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat tobat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan, kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat nggak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah nggak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya, kamu ini manusia apa setan? Manusia. Setan. Manusia. Setan. Saya manusia. Saya mesti tobat. Kamu kalau nggak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Nggak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda, bangun malam, minta, nangis, minta, tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca, muncullah kemudian ayat 26, 27-nya itu. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku, disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak ibumu, kakek nenekmu dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian, begini cara pulangnya. Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta lulus ujian kah, lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu sekatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Jelas? Buka. Kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal